قصيدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى قصيدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم نبينا الأميرون فلا أحد أبر في قولنا منه ولا نامي يا ربي المصطفى بالمقاصدنا واغفر لنا هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم يا ربي بالمصطفى بالمقاصدنا واغفر لنا يا واسع يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. الفاتحة. وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ثم إلى أرواح أولياء وشهداء والصالحين والأئمة الراشدين والعلماء العاملين ومشايخنا في الدين، خصوصا إلى روح مؤلف هذا الكتاب الإمام شيخ الإسلام محي الدين أبي زكريا يحيى ابن شرف النووي، ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وقرابتنا وذوي الحقوق علينا أجمعين، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Babun fin nasihati. Qala ta'ala innamal mu'minuna ikhwah. Wa qala ta'ala ikhbaran an Nuh sallallahu alaihi wasallam wa ansahu lahu. وعن هود صلى الله عليه وسلم وأنا لكم ناصح أمين. وأما الأحاديث فالأول عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة. قلنا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم. والله أعلم. شكرا جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين
Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bi khair. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Babun fin nasihah. Hadza babun fi bayanin nasihah. Inilah sebuah bab di dalam menjelaskan dan menerangkan tentang nasihat. Kita sering dengar istilah nasihat, bahkan mungkin kita sudah pernah melakukannya. Nasihat itu apa nasihat? Halo? Apa nasihat? Hah? Pernah berikan nasihat? Hah? Pernah. Apa itu nasihat? Hah? Jadi nasihat itu secara bahasa adalah memang mengajak kepada kebaikan. Itu nasihat. Sementara nasihat itu kata sebahagian ada nasihat yang baik, ada juga nasihat yang jelek. Nasihat yang baik manakala kita melakukan perbuatan yang gak baik, kemudian kita diberikan masukan-masukan, ya, kemudian kita diberikan informasi untuk merubah diri kita, itu namanya nasihat, tapi kebaikan. Tapi ada juga nasihat yang jelek. Pernah nasihatin yang jelek? Hah? Ada orang lagi nongkrong malam minggu, ditanya, lo nggak ngapa-ngapain lo malam minggu begini? Enggak. Daripada lu nggak ngapa-ngapain, mendingan lu bakar ayam son. Bakar ayam siapa? Duit kagak gablok kata dia. Bakar ayam no, Haji Dulo no punya ayam banyak banget. Dia naruh ayamnya nggak di kandang, dilepas aja. Biasanya di pohon dekat rumah dia. Lu ambil aja sana. Tapi gua nasehatin sama lu, kalau bisa ngambilnya jangan jam 10, orangnya masih belum tidur. Bentar aja jam 12 aman. Gua nasehatin nih. Nasihat bukan? Iya. Itu nasihat, tapi nasihat yang buat kejelekan tuh jangan yang kayak begitu, ya. Jadi satu, nasihat itu memang pada umumnya mengajak kita, orang memberikan masukan, informasi, arahan kepada kita dari merubah kepada yang jelek menuju kepada yang baik. Itulah nasihat. Dan nasihat ini bisa datang dari luar diri kita, bisa juga nasihat datang dari dalam diri kita, ya. Ada nasihat-nasihat yang memang datangnya dari luar diri kita. Apa tuh nasihat yang datang dari luar kita? Banyak, ya. Nasihat yang datang dari luar diri kita, maaf, bisa jadi nasihat dari ayah kita, dari ibu kita yang memberikan nasihat kita. Bisa juga nasihat dari para guru, para ustadz, para kiai memberikan nasihat kepada kita. Itu datangnya dari apa? Dari dalam apa dari luar? Dari luar tuh kawan, teman kita nasihatin kita, ya. Masukan-masukan kebaikan buat kita. Itu nasihat-nasihat yang datangnya dari luar. Atau katanya bisa dijadikan nasihat fenomena alam yang terjadi di sekitar kita pun juga bisa jadi apa? Jadi nasihat. Namun ada nasihat yang datang dari dalam diri kita. Ini yang seringkali kita ini sering lupa, bahwa ada nasihat yang datang dari dalam diri kita. Apa tuh nasihat yang datang dari dalam diri kita? Perubahan organisme di dalam tubuh kita, itu juga jadi apa? Nasihat seharusnya buat kita. Harus jadi nasihat buat kita, perubahan dalam diri kita. Ya, kita lahir jadi bayi,
tidak berdaya, kemudian kita berubah dari bayi jadi anak-anak, dari anak-anak jadi remaja, dari remaja kita menjadi dewasa, dari dewasa kita masuk kepada usia tua, berubah tuh organisme tubuh kita, kulit yang tadinya kuat kenceng sudah mulai apa? Udah mulai kendor, udah mulai keriput. Nasihat buat kita, ya, mata kita yang tadinya kita Masya Allah bisa baca buku tanpa kacamata, sekarang sudah tidak bisa. Nasihat buat kita. Pendengaran kita, nasihat buat kita. Ya, sudah banyak tamu yang datang sama di rambut kita, tadinya mah hitam ikal berderai rambut kita, cakep nggak? Ya, kapan? Dulu datang nasihat sama kita, datang itu obat, Masya Allah, nasihat buat kita. Dia ditegurin. Nabi Ibrahim alaihissalam sempat marah ketika datang malaikatul maut ingin menjemputnya. Sebelumnya malaikat Nabi Ibrahim pernah pesan sama malaikat Israil. Satu masa bertemu, kemudian malaikat Nabi Ibrahim bilang, ya Israil, tugas kamu kan mencabut nyawa kepada semua makhluk Allah. Aku minta tolong sama engkau, kalau memang engkau mau mencabut nyawa saya, jangan dadakan, kasih kabar dulu, WA dulu kabarin ke saya, kata Nabi Ibrahim, jangan dadakan. Oh iya, baik, saya akan sampaikan itu. Enggak, kita enggak pernah dadakan, kita selalu berikan. Oh ya udah. Singkat cerita, datanglah malaikat Israil karena waktunya sudah datang. Nabi Ibrahim datang, ditanya, ente mau ngapain? Ya mau cabut nyawa, mau tugas, jalanin tugas. Lah kan aneh udah bilang, datangnya jangan apa? Jangan dadakan. Kenapa ente dadakan kayak begini? Enggak, aneh nggak dadakan, kan udah dikasih tahu, udah WA. Apaan? Tuh rambut udah mulai putih, tuh sinyal tuh. Makanya yang ubanan tuh udah mulai. Nah, itu artinya nasihat buat diri kita itu. Astagfirullahaladzim, kita suka lupa kok gitu. Satu sisi nasihat adalah merupakan mengajak kita kepada kebaikan, merubah diri kita, itu nasihat. Makna daripada nasihat, ya. Tapi di sisi lain, secara istilah nasihat itu kalau ketemu Alim Syafi'i Azami, maknanya itu tulus, maknanya murni, ikhlas. Nah, itu. Jadi dari sisi istilah nasihat bermakna apa? Ketulusan, keikhlasan, kemurnian gitu. Itu juga nasihat. Masya Allah. Nah, di bab ini Imam Nawawi mencoba memasukkan kepada kita dalam satu bab khusus tentang apa? Nasihat. Karena memang pentingnya itu masalah nasihat. Ya, penting. Bahkan kita dianjurkan sekali untuk supaya saling nasihat, menasihati yang kebaikan. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bis sabr. Ada anjuran kita untuk saling nasihat, menasihati. Nasihat gampang, tapi yang susah itu adalah menerima nasihat dan mengamalkan nasihat. Itu yang berat. Kalau nasihatin sih gampang, paling jago kita kalau nasihatin orang, betul ya. Cuman kita kadang-kadang enggak mau menerima apa? Nasihat yang datang dari luar diri kita. Ini mesti ada satu jihad di dalam diri. Makanya ada kitab At-Targhib wa Tarhib. Di dalam kitab itu dijelaskan tentang rincian orang-orang yang berjihad. Ternyata jihad itu bukan hanya sekedar mengangkat pedang di medan perang, bukan hanya membawa tombak untuk perang fisabilillah. Ternyata termasuk jihad adalah menerima nasihat orang lain dan mampu mengamalkannya. Itu juga adalah jihad fisabilillah. Dibutuhkan sebuah
apa namanya, kekuatan jiwa untuk menerima itu. Berat loh Pak, terima nasihat. Berat nggak? Apalagi yang nasehatin orang di bawah kita. Nah ini, dari sisi umur dia lebih muda dari kita, dari sisi pergaulan dari kita. Wah, yang nasehatin anak baru kemarin, kira-kira bagaimana? Hah? Kira-kira bagaimana? Berat. Lu nasehatin gue, lu sunat gue yang pangku. Tuh, nggak mau kita nerima yang kayak begitu. Berat. Makanya Sayyidina Ali pernah memberikan satu gambaran. Siapapun yang menyampaikan kebaikan kepadamu, ambil, jangan dilihat orangnya, tapi yang dilihat apanya? Perkataannya, nasihatnya. Ambil. Unzur maqala wala tanzur man qala. Lihatlah oleh kamu apa perkataannya, lihatnya itu perkataannya. Wala tanzur man qala, jangan kamu lihat siapa yang berkata. Jadi berat terima nasihat itu, nggak gampang. Minta sama Allah supaya hati kita ini gampang menerima nasihat. Dan itu orang yang terbaik, ya, orang yang terbaik. Kalau ada teman yang masih suka nasihatin kita, jangan jauh-jauh sama dia. Ya, kalau ada teman, kawan, saudara yang masih mau ngingatin sama kita, itulah teman yang terbaik pada hakikatnya. Karena Nabi mengatakan khairul ashab man yadulluka 'alal khair. Sebaik-baiknya teman itu, kata Nabi Muhammad, bukan teman yang suka minjemin motor, bukan. Khairul ashab, sebaik-baiknya teman bukan teman yang selalu minjemin duit sama kita, beliin rokok kita, bukan itu teman yang baik. Tapi kata Nabi, khairul ashab man yadulluka 'alal khair. Teman yang baik itu adalah orang yang memberikan, menunjukkan kebaikan kepada kita. Itulah teman yang baik. Cari tuh yang begitu tuh, ya, insya Allah, yang masih ngingetin kita, yang masih mau mengajak kita kebaikan. Masya Allah, Masya Allah. Nah, di bab ini akan dijelaskan tentang itu. Qala Allah Ta'ala, berfirman Allah Subhanahu wa Ta'ala, innamal mu'minuna ikhwatun, ya. Wa qala ta'ala ikhbaran an Nuhin sallallahu alaihi wasallam wa ansahu lakum wa an Hudin sallallahu alaihi wasallam wa ana lakum nasihun amin. Ya, diawali ini oleh Imam Nawawi di dalam bab ini dengan menyampaikan daripada sebahagian firman-firman Allah, ya, sebahagian ayat-ayat Allah di dalam Al-Quran. Berfirman Allah Subhanahu wa Ta'ala fi suratil Hujurat, di dalam surah Al-Hujurat, apa kata Allah? Innamal mu'minuna ikhwah. Hanya saja orang-orang yang beriman itu adalah saudara, ya. Kemudian fa aslihu baina akhawaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Nah, begitu ayatnya. Allah berfirman, kata Allah, innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah saudara dia. Saudara dia, terikat dia dengan satu ikatan. Bukan ikatan nasab, bukan ikatan darah. Dia tidak lahir dalam satu rahim, tapi innamal mu'minuna, orang-orang yang beriman itu terikat dengan satu ikatan akidah. Ya, satu akidah, ikatan akidah sama semuanya. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu namanya ikatannya ikatan apa? Ikatan akidah. Satu akidah, ya, satu keyakinan sama kita. Saudara. Bahkan terkadang jauh lebih dekat hubungan kita kepada orang yang sama satu ikatan akidah dibandingkan dengan saudara seikatan nasab. Betul ya? Sama satu nasab nih. Kadang-kadang malah lebih dekat sama yang satu akidah. Ini kadang-kadang sama, yang sama lahirnya sama, darahnya sama, sekandung. Kagak pernah negor, kagak pernah ini, kagak pernah itu, dan lain sebagainya. Ada nggak? Iya. Tapi kalau ikatan akidah enggak kuat. Nah,
Kata Allah, innamal mu'minuna ikhwah. Kamu ini saudara. Bahkan di dalam lain keterangan Nabi mengatakan bahwa orang yang beriman itu sampai-sampai dikatakan kal jasadil wahid, seperti satu badan. Kita ini seperti satu badan. Kalau satu badan artinya apa yang dirasakan oleh apa yang ada di dalam diri kita semuanya merasakan. Kalau sakit aja salah satu di antara anggota badan kita, akan terasa juga yang lainnya sakit. Benar sih, yang berdarah kesandung kaki kita, jempol kita kesandung tuh berdarah gitu. Kira-kira yang ngerasain puyeng kakinya apa palanya? Hah? Yang ngerasain meriang apanya? Semua anggota badan kita terasa. Padahal mah satu doang yang sakit. Lagi kesandung tuh kaki kita. Kira-kira nih mulut diperintahkan nggak? Lu ngomong dong, aduh kek. Karena kesandung kaki ngomong. Mulut ngomong aduh dong. Ngomong nggak? Hah? Enggak. Tiba secara spontanitas mulut ngomong apa? Aduh. Sakit gitu. Uyang pola kita malam meriang. Masya Allah. Semua begitulah seharusnya yang kita rasakan. Makanya dilanjutkan ayat itu, wa aslihu baina akhawaikum. Ketika ada dua orang saudaramu kaum muslimin, kaum orang-orang mukmin, manakala dia dalam keadaan kurang harmonis, ada perselisihan, ada pertengkaran di antaranya, fa aslihu baina akhawaikum, maka damaikanlah oleh kamu sekalian saudara-saudara kamu itu. Satukan mereka, damaikan mereka. Dengan apa caranya? Berikan nasihat. Ya, supaya kita ini tetap harus menjaga ukhuwah, jaga persatuan, jaga persaudaraan. Jangan diputuskan itu tali silaturahim. Nah, di sini perannya nasihat kita. Masukkan kepada itu. Bahkan dalam satu keterangan diperbolehkan kita untuk mendamaikan saudara kita yang berselisih itu, sekalipun harus dengan dusta, harus dengan bohong. Paham tuh? Bohong demi mendamaikan. Masih dibolehin tuh? Ya, masih dibolehin. Nggak boleh malah jangan kita kompor-komporin. Malah justru ini harusnya diapain? Sekalipun harus dengan bohong, nggak apa-apa. Ada si A sama si B lagi kurang harmonis dah, agak tegur-teguran, yang gak lama sih, baru 7 tahun. 7 tahun dia gak tegur-teguran, dia ini padahal Masya Allah kerabatnya, tetangganya dan lain sebagainya. Kita lihat ini kan gak enak Pak, bermusuhan tuh enak gak? Gara-gara satu musuh, makanya Nabi bilang 1000 musuh kawan kamu masih sedikit, 1000 temanmu masih sedikit, tapi satu musuh yang ada pada dirimu itu sudah apa? Udah terlalu banyak buat kita. Satu musuh yang ada sama kita itu sudah terlalu banyak. Sementara 1000 kawanmu itu masih sedikit. Cari lagi sebanyak-banyaknya, lebih, kalau bisa 2000, kalau bisa 3000. Satu musuh sudah terlalu banyak buat kamu. Bayangin Pak, gara-gara satu musuh berapa banyak kegiatan-kegiatan kita jadi terputus. Gara-gara satu musuh yang biasanya ngaji jadi apa? Jadi apa? Jadi nggak ngaji, nggak ada minta maaf Pak, enggak. Gue mendingan ngaji di tempat lain. Emang apa? Gue gedeg banget ada musuh gue di situ. Tuh gara-gara satu musuh. Akhirnya nggak ngaji, rugi dia. Gara-gara satu musuh yang biasa sholat berjamaah nggak jadi sholat berjamaah, nggak jadi sholat berjamaah, mendingan gue di rumah daripada gue di situ, hati gue dongkol. Tuh, Masya Allah, sampai segitunya. Bukan orang sini nih, Kebayoran. Tuh kita gara-gara satu musuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Cuman yang ngelakuin begini kadang-kadang malah justru orang yang ngerti apa orang yang gak ngerti? Halo? Hah? Ya Allah ya Rabb, minta bersihin nih hati kita.
Insya Allah. Minta kita dibersihin. Biarin orang marah sama kita, kita jangan. Biarin orang mutusin silaturahmi sama kita, kita jangan. Sayang kita udah ngaji, sayang kita udah belajar, sayang ibadah kita. Rusak tuh ibadah kita gara-gara hanya masalah yang kayak begitu doang tuh. Gara-gara yang kayak begitu doang. Nah, jangan tuh. Kita damaikan dia kalau perlu. Bagaimana caranya? Sekalipun itu dengan cara berdusta diperbolehkan. Dan orang yang bisa mendamaikan saudaranya seorang muslim yang bermusuhan dia, kemudian dia damaikan, maka nilai kebaikan yang Allah berikan melebihi daripada orang yang hidupnya berpuasa setiap saat. Dia bisa mendamaikan, itu melebihi pahala orang yang berangkat menunaikan ibadah haji. Entar ketemu dalam kitab ini, Pak, keterangan-keterangan hadis di mana kita begitu besarnya pahala yang bisa mendamaikan dua orang yang bermusuhan. Masya Allah. Diawali bab nasihat ini dengan satu firman Allah yang begitu dalam maknanya. Innamal mu'minuna ikhwatun. Hanya saja sesama orang mukmin itu, orang-orang yang beriman itu, mereka adalah saudara. Oleh karena itu fa aslihu baina akhawaikum, maka damaikanlah oleh kamu di antara saudara-saudaramu yang bermusuhan itu. Jangan sampai terpecah belah. Perlunya kita menjaga itu, apalagi zaman sekarang, Pak. Maaf ucap gitu. Silaturahmi itu menjadi sesuatu yang mahal. Betul ya? Sesuatu yang mahal silaturahmi itu. Masya Allah, kalau kita alhamdulillah seminggu sekali masih bisa silaturahmi kayak begini, alhamdulillah. Makanya kata Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, ketika kita mengaji jangan hanya satu niat kamu tanamkan di dalamnya. Ngapain? Untuk ilmu gua. Jangan sebatas itu, tapi perbanyak niat-niatmu yang baik di dalamnya. Satu di antara niatnya adalah tanamkan di dalam kamu, hadir dalam majelis ilmu itu, tujuannya adalah bukan hanya sekedar menuntut ilmu, bukan hanya mensyukuri nikmat sehat, bukan hanya sekedar mensyukuri nikmat akal, tapi kita juga niatkan niat untuk menjalin apa? Silaturahmi. Masya Allah. Insya Allah. Itu yang kita mau. Nggak akan bisa kita meraih sebuah keberhasilan, kita nggak akan mungkin meraih sebuah kemenangan tanpa adanya persatuan. Dan persatuan tidak akan mungkin kita bisa bina kalau tidak ada kebersamaan. Kebersamaan itu hanya bisa diciptakan melalui silaturahmi. Itu awalnya di situ tuh, silaturahmi. Makanya Allah paling benci, Pak, sama orang yang memutuskan apa? Isnani la yanzurullahu ilaihima yaumal qiyamah. Ada dua kelompok manusia, ada dua golongan manusia yang nantinya pada hari kiamat Allah tidak akan berikan rahmat kepada orang itu. Allah nggak berikan. La yukallimuhumullah. Allah tidak akan bicara sama dia. Artinya Allah tidak akan berikan rahmat kepadanya. Siapa? Dua. Yang pertama, qati'ur rahim, orang yang memutuskan silaturahim. Wajarusu, dan yang kedua orang yang jahat dengan tetangganya. Dua nih. Biar kata tiap malam dia ibadahnya luar biasa, semua ibadahnya luar biasa. Kalau itu dilakukan, nggak akan diberikan rahmat sama Allah. Maaf. Padahal nanti yaumul qiyamah tidak ada yang kita harapkan, yang kita butuhkan kecuali apa? Rahmat Allah. Nggak ada jaminan, Pak, kita ngaji tiap malam bisa masuk surga. Nggak ada. Nggak ada jaminan sholat kita untuk masuk surga. Nggak ada jaminan orang yang pergi haji tiap tahun bisa masuk surga. Nggak ada jaminan. Masuknya surga tidak lain adalah karena apa? Karena apa? Rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Disitulah kita minta, Allahumma inni as'aluka ridhoka wal jannah. Ya Allah, aku mohon kepadamu dengan ridho dan rahmatmu agar masuk ke dalam surgamu, ya Allah. Itu yang kita minta.
Ibadah kita enggak. Kan dulu pernah diceritain ada orang ibadahnya rajinnya bukan main, umurnya 350 tahun. 350 tahun kan panjang tuh umur, panjang nggak? Habis waktunya 350 tahun hanya untuk ibadah. Dia nggak tinggalin tuh ibadah. Siang puasa, malam dia tahajud, qiyamul lail, Quran baca dan lain sebagainya. 350 tahun hidupnya diisi hanya untuk apa? Ibadah. Meninggal nih orang. Ketika orang itu meninggal, Allah berseru kepada malaikat. Apa kata Allah? Ya malaikati, wahai malaikatku, udkhuluhul jannah birahmati. Masukkan orang ini ke dalam surga karena rahmatku, kata Allah. Masukkan orang ini ke dalam surga karena rahmatku. Kemudian orang itu protes. Ya Allah, maaf ya Allah, saya bukannya gak mau masuk surga. Saya masuk surga bukan karena rahmat engkau. Saya masuk surga karena saya emang ibadah. Paham gak tuh? Habis waktu saya buat ibadah, saya jalanin perintah-perintah engkau, saya jauhin larangan-larangan engkau. Pagi, siang, sore ibadah, malam saya ibadah. Wajar kalau saya habiskan waktu saya buat ibadah, masuk surga. Pantas gak kira-kira? Menurut manusia? Pantas. Itu yang dibanggakan sama dia. Makanya dia keras, dia bilang, saya masuk surga bukan karena rahmatmu, tapi karena ibadah yang sudah saya lakukan. Begitu kata dia. Kata Allah, enggak, itu karena rahmatku. Enggak. Keras juga nih orang. Enggak, katanya, tetap itu karena ibadahku. Oh begitu, ya udah, ayo kita hitung-hitungan dah. Kata Allah, kita hitung ibadahmu, kumpulkan ibadahmu tuh semua 350 tahun, kumpulkan tuh ibadah. Sholatmu yang 350 tahun, puasamu, zakatmu, hajimu, semua kumpulkan. Dia bikin satu. Dan ayo kita timbang dengan nikmat yang pernah aku berikan kepada engkau. Enggak semua aku timbang. Aku hanya mengambil salah satu di antara nikmat yang aku kasih kepada engkau. Apa? Dicongkel matanya, diambil kedua matanya, kemudian ditimbang. Nikmat dua mata itu ditimbang dengan ibadah sebanyak berapa? 350 tahun. Ditimbang dua mata saja, ternyata itu lebih berat dua mata daripada ibadah yang 350 tahun itu. Tuh mata doang tuh. Baru dia sujud, dia minta ampun, ya Allah, engkau maha kaya, maafkan, aku minta ridho dan rahmatmu, katanya. Kenapa? Nggak akan mungkin aku bisa ibadah dengan baik dan sempurna kalau seandainya aku tidak punya mata. Betul? Bagaimana mungkin aku bisa berjalan ke masjid, sholat berjamaah, mengaji, kalau seandainya aku tidak bisa punya mata, tidak bisa melihat? Nggak akan mungkin aku bisa baik baca Quran, nggak mungkin kita bisa tawa dan lain sebagainya. Masya Allah, baru satu nikmat tuh, belum nikmat telinga, belum nikmat tangan, kaki dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu tidak bisa kita masuk ke dalam surga kecuali adalah dengan apa? Dengan ridha dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi nanti pada hari kiamat ada orang yang tidak akan mendapatkan rahmat Allah. Allah tidak mau berikan rahmat itu kepada mereka. Siapa? Di antaranya dua, orang yang memutuskan tali silaturahim dan orang yang jahat sama siapanya? Tetangganya. Fa aslihu baina akhawaikum. Damaikanlah oleh kamu kalau ada di antara mereka itu yang berselisih, ya. Nah, damaikanlah oleh kamu dia, karena mereka adalah saudara gitu. Wattaqullah la'allakum turhamun, maka bertakwalah kamu agar kamu mendapatkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Masya Allah. Kemudian waqala ta'ala ikhbaran an Nuhin sallallahu alaihi wasallam. Dan selanjutnya berfirman Allah subhanahu wa ta'ala ikhbaran an Nuh, menceritakan tentang Nabi Allah Nuh alaihissalam. Dalam firman-Nya Allah berfirman wa ansahu lakum, yakni di dalam surah Al-A'raf, ya, ayat
ayat berapa di situ? 62. Allah berfirman wa ansahu lakum. Yang sempurna ayat itu apa? Allah katakan uballighukum risalati rabbi wa ansahu lakum wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Kata Nabi Allah Nuh alaihissalam dalam menyampaikan dakwahnya kepada umat-umatnya pada saat itu, uballighukum risalati rabbi, aku kata Nuh akan sampaikan kepadamu risalah Tuhanku, ajaran-ajaran Tuhanku, wa ansahu lakum, dan aku Nuh maksudnya memberikan nasihat kepada kamu sekalian, wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun, tentang apa yang aku ketahui daripada Allah Subhanahu wa taala. Apa-apa yang tidak kamu ketahui aku akan sampaikan, aku akan dakwah, aku akan ajak, aku akan nasihati engkau. Wa ansahu lakum, aku akan nasihatkan engkau. Nah, artinya nasihat bukan hanya sekarang, dari zaman Nabi Nuh udah ada belum? Iya, ada tuh nasihat bagi Nabi Nuh yang pada saat itu, Masya Allah, di dalam menyampaikan dakwahnya begitu susahnya. Jangan lagi orang lain, anaknya aja ikut gak? Siapa namanya? Kan'an. Masya Allah, diajak anaknya, bukan gak diajak. Sebelum orang lain dia dulu diajak. Tapi anaknya bilang enggak. Masa disuruh menyembah Tuhan yang gak kelihatan? Enggak, saya gak mau. Jangan ikut. Ayo, la ilaha illallah, Nuh Rasulullah, aku nabi, aku rasul, aku ajak engkau. Gitu. Nggak mau tuh anak. Orang lain apalagi. Ya. Ntar Allah akan turunkan musibah bencana. Nggak apa-apa yang mau diturunin. Banjir. Saya naik ke atas rumah aman, kata dia. Ini banjir yang luar biasa. Jangan, rumah akan tenggelam. Nggak apa-apa, saya naik ke atas pohon. Diajak lagi, dinasihatin, jangan nak, sini nak, ikut nak. Kata dia enggak, kalau memang tinggi saya naik ke atas gunung, aman. Anjir. Lupa dia tentang hal yang begitu. Akhirnya angkat tangan Nabi Allah Nuh, ya Rabb, cukup dah, udah lama saya dakwah, ya 90 tahun, 90 tahun lama nggak? 90 tahun saya dakwah, yang ikut 11 orang, 12 orang, cukup dah. Banyakan malah binatang yang ikut, yang ini. Apa kata Allah? Ya udah, dikabulkan semua doa. Para nabi kan punya senjata pamungkas. Setiap nabi itu punya doa yang merupakan senjata dikabulin sama Allah. Ya udah, kalau memang udah begitu, aku kabulkan permintaan. Kalau memang seperti itu, aku akan hancurkan mereka. Dah, bikin deh perahu. Suruh bikin apa? Perahu. Bikin perahu yang gedean dikit. Bikin kamu di tengah hutan, jangan di pinggir laut. Biasanya kan kalau bikin perahu di mana? Hah? Di pinggir laut. Nabi Nuh disuruhnya dibikinnya di tengah hutan. Bikin perahu, dibikin perahu. Ini orang umat pada saat itu ngeliatin nggak? Ngeliatin. Di tengah hutan bikin. Nuh, ente bikin apa? Perahu. Ayo, ntar gabung sama saya, ikut. Gila ente, untung gua gak ikut lu. Otak lu kemana? Bikin perahu di tengah hutan. Nah, paham gitu? Bikin perahu mas sono di lautan, masa di tengah hutan? Nanti nggak mungkin, nggak akan bisa begitu. Gitu aja udah dinasehatin, nggak mau. Wa ansahu lakum, aku berikan nasihat kepada engkau sebagaimana wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun, aku nasihati engkau dan aku mengetahui dengan apa dari Allah apa yang engkau tidak ketahui. Nggak mau dia nasihati, ternyata benar. Udah jadi tuh perahu di tengah lautan, di tengah apa? Di tengah hutan. Ketawain sama orang, dihina Nabi Nuh. Jangan tetap mereka menghina, bahkan dilecehkan Nabi Nuh. Apa? Naik, ayo kita naik ke perahunya Nuh. Ya, kita naikin ke sana. Ngapain? Kita buang najis kita di situ. Kita kencingin, kita berakin, kita iniin. Begitulah kira-kira. Akhirnya
perahu itu jadi dan penuh dengan apa? Kotoran, dengan najis, sehingga orang pada kebauan tentang itu. Kata Nabi Nuh, engkau tidak mempan juga dinasehatin buat dia. Udah banyak kotoran kayak begitu, orang pada datang ke perahu pengen ngotorin itu. Ada orang yang cacat, pengen berakin juga tuh ke perahu. Iya, anterin gua ke sono, gua gedeg banget manu. Gua pengen berakin tuh perahu, gua pengen ini supaya biar orang pada ngikut. Dia udah naik ke atas, dia naik ke perahu, kepleset. Akhirnya semuanya kena apa? Kena kotoran najis. Allah tuh punya skenario, tahu-tahu baik. Akhirnya terhilang tuh penyakitnya, tadinya nggak bisa jalan, akhirnya bisa berdiri dan bisa jalan. Orang pada bingung, lu kok bisa jalan sekarang? Dari mana? Kapal Nuh. Iya tuh kotorannya ini banget itu. Gara-gara bener loh, iya. Akhirnya pada naik semua, pada bersihin, diambilin, bersih lagi tuh jadinya. Paham nggak tuh maksudnya? Bersih lagi tuh semuanya, rapi tuh. Nih, Allah tuh kalau mau gerakin hati, ya dengan cara yang kayak begitu, masya Allah. Akhirnya mereka semua bersih lagi seperti itu. Datanglah itu air hujan yang luar biasa. Kata Nabi Nuh, apa katanya? Wa ansahu lakum, aku nasihati engkau, kamu sekalian katanya. Wa a'lamu ya minallahi ma la ta'lamun, aku mengetahui daripada apa yang telah Allah kasih ketahui kepadaku. Ma la ta'lamun, apa yang engkau tidak ketahui. Makanya dikasih nasihat. Yang maksudnya di sini adalah babnya nasihat, ada nasihat dari siapa? Nabi Nuh alaihissalam. Kemudian begitu juga diceritakan wa an Hudin sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga di dalam surah yang sama Imam Nawawi mencantumkan ini tentang nasihat juga. Siapa? Kalau tadi yang melakukan nasihat siapa? Nabi Nuh. Kalau ini Nabi Allah Hud alaihissalam. Apa katanya? Wa ana lakum nasihun aminun. Ya, berkata itu yang namanya Nabi Allah Hud alaihissalam. Kalau dalam ayatnya itu uballighuhum risalati rabbi wa ana lakum nasihun amin. Aku sampaikan kepadamu ya risalah daripada Tuhanku, ajaran Tuhanku, wa ana lakum, dan aku ini buat kamu sekalian, terhadap kamu sekalian, nasihun amin, adalah orang yang memberikan nasihat dan bisa dipercaya. Aku sampaikan ini kepada kalian. Tapi lagi-lagi banyak orang yang tidak mempercayai tentang hal yang seperti itu ya, karena memang gak gampang. Jangankan itu, termasuk Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Padahal orang siapa yang tidak percaya sama Nabi Muhammad? Semua orang percaya. Di dalam catatan sejarah itu tidak ada yang tidak percaya kepada Nabi Muhammad. Abu Jahal, Abu Lahab, dan orang tokoh-tokoh, semua masyarakat percaya kepada Nabi Muhammad. Makanya Nabi Muhammad mendapat julukan apa? Al-Amin, orang yang bisa dipercaya. Siapa yang julukin Al-Amin? Abu Bakar? Bukan. Siapa yang menjulukan, memberikan gelar Al-Amin, orang yang dipercaya? Umar? Bukan. Justru yang memberikan gelar itu adalah orang-orang kafir Quraisy. Tokoh-tokoh kafir Quraisy memberikan gelar itu kepada Nabi Muhammad. Saking apanya? Saking percayanya kepada Nabi Muhammad. Makanya ketika mereka bencinya kapan sama Nabi Muhammad? Kapan mereka tidak suka sama Nabi Muhammad? Ketika Nabi Muhammad mendapatkan firman Allah, wahyu Allah pertama kali, dan mengumumkan tentang kenabian dan kerasulannya. Di situ mereka tidak suka kepada Nabi Muhammad. Dari sejak kecil sampai umur 40 tahun gak ada orang yang gak suka sama Nabi Muhammad. Semuanya suka. Karena akhlaknya bagus, tangannya nggak pernah usil, mulutnya nggak kotor, dan lain sebagainya. Semua mengakui itu.
Abu Jahal ditanya, "Ya Abu Jahal, apa menurut pandanganmu tentang akhlaknya Muhammad, tentang perilaku budi pekerti Muhammad?" Apa kata Abu Jahal? Orang yang paling benci sama Nabi Muhammad, orang yang pengen bunuh Nabi Muhammad. Ketika ditanya tentang itu, bagaimana pendapatmu tentang akhlaknya Muhammad? Apa katanya? Saya belum pernah lihat ada orang yang punya akhlak sebaik Muhammad. Belum pernah saya lihat ada orang sebaik itu di Jazirah Arab ini. Orangnya baik sama yang tua, hormat sama yang muda, sayang, mulutnya tidak kotor, tangannya suka membantu. Dia orang yang baik. Nah, orang yang nanya bingung, ente begitu membagus-baguskan Muhammad, dia orang yang baik, dia orang yang baik, kenapa ente benci sama dia? Kenapa ente pengen bunuh dia? Apa kata Abu Jahal? Aku benci kepada Muhammad bukan karena akhlaknya, aku benci karena dia mengaku sebagai seorang nabi, menyampaikan ajaran barunya, menghinakan ajaran nenek moyang. Itu yang paling saya benci. Jadi bukan karena apanya, akhlaknya. Makanya pada saat Nabi Muhammad mendapatkan wahyu yang pertama, Nabi Muhammad bingung mau nyampein. Akhirnya dikumpulkanlah orang, semua para orang, Abu Jahal, Abu Lahab, semua orang-orang kafir Quraisy dikumpulin. Saudara-saudara, saya mau tanya sama kalian, kalian percaya sama saya? Muhammad, gak ada orang yang kami percaya kecuali anta al-amin, engkau adalah orang yang bisa dipercaya. Alhamdulillah, engkau percaya? Benar. Seandainya saya bilang, coba lihat itu ada bukit sofa, ada sofa. Kalau seandainya aku katakan bahwa di belakang bukit sofa itu ada musuh-musuh dengan perlengkapan senjata yang sedang mau menyerang kepada kita, percayakah kalian? Kalau saya bilang bahwa di belakang bukit sofa itu ada musuh yang sedang siap menyerang kita, kami percaya, karena kamu tidak pernah bohong. Kalau seandainya aku bilang di belakang bukit Marwah, di bukit gunung itu ada orang yang akan menyerang kita, percaya nggak kamu? Percaya. Semuanya percaya sama Nabi Muhammad. Apa kata Nabi Muhammad? Baik, aku senang kalau kalian sudah percaya. Nah, karena kalian sudah percaya sama saya, dengarkan baik-baik. Semalam aku mendapatkan wahyu dari Tuhanku. Aku mendapatkan wahyu dari Tuhanku dan aku dijadikan seorang nabi, seorang rasul untuk menyampaikan risalah Tuhanku. Tinggalkan Tuhan kalian, sembahlah Tuhan, la ilaha illallah. Ketika itu disampaikan sama Nabi Muhammad di depan mereka, apa yang dilakukan? Ambil batu dilempar Nabi Muhammad. Taban laka ya Muhammad. Kalau bahasa kita, bangsat lu Muhammad, orang ajar lu ya. Kita dikumpulin suruh dengerin omongan yang kayak begini, tuh nggak percaya dia. Padahal tadi percaya nggak? Percaya nggak? Percaya. Tapi ketika seperti itu berat nyampaikan itu. Dakwah tuh nggak gampang seperti balik menelapak tangan, apalagi sekarang ya. Jadi pantas kata Nabi, bada al-islamu ghoriban wa sayaudu ghoriban kama bada'a. Nabi ini bada al-islamu ghoriban, pertama kali Islam datang, Islam dianggap aneh, Islam dianggap asing pertama kali. Makanya seperti itu. Tapi kalau pertama kali Islam dianggap aneh, pantas nggak? Hah? Pantas nggak? Pantas. Tapi Nabi lanjutin hadis itu, wa sayaudu ghoriban kama bada'a. Nanti pun satu masa Islam akan kembali dianggap aneh. Nanti satu masa, Nabi nggak bilang kapan dan kapannya, nanti Islam akan dianggap aneh. Siapa yang menganggap aneh? Kalau dulu orang-orang kafir Quraisy yang menganggap aneh tentang Islam, tapi nanti yang menganggap Islam itu aneh justru siapa? Justru siapa? Umat Islam. Ya Allah, ya Rabbana. Makanya kata Nabi, fatuba lil ghuraba, beruntunglah orang-orang yang dianggap aneh itu.
Jadi dianggap aneh, justru apa? Beruntung. Siapa mereka? Alladzina yasluhu min sunnati. Orang-orang yang bisa mempertahankan sunnah-sunnahku, kata Nabi. Ketika sunnahku sedang diinjak-injak, ketika ajaran-ajaranku sudah tidak dipakai dan ditinggalkan oleh orang lain, kamu bisa bertahan tentang itu. Engkau termasuk orang yang beruntung padanya. Masya Allah. Ya, nah jadi ternyata di ayat ini memberikan gambaran juga, bukan hanya di zaman Nabi nasihat, di zaman Nuh, Nabi Nuh sudah nasihatin loh, sudah. Nabi Hud sudah. Ya, Masya Allah. Fal awal, hadis yang pertama, an Abi Ruqayyah Tamim ibni Ausin dari radhiyallahu anhu, yakni hadis dari Abi Ruqayyah. Ya, Abi Ruqayyah artinya bapaknya si Ruqayyah. Siapa dia? Tamim bin Aus Ad-Dari. Ya, jadi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa kata Nabi? Ad-dinu nasihah. Agama itu adalah nasihat. Ad-dinu nasihah. Sampaikan mana Nabi? Ad-dinu nasihah. Agama itu adalah nasihat. Sahabat bertanya. Kemudian apa kata sahabat? Kulna. Kata Tamim bin Ausi Ad-Dari, di antara itu bertanya dia, liman ya Rasulullah? Nasihat agama adalah nasihat. Buat siapa nasihatnya? Paham gak maksudnya? Dia nanya nih sahabat, liman ya Rasulullah? Buat siapa? Untuk siapa tuh nasihat? Qala, kemudian Nabi menjawab, lillah wali kitabihi wali rasulihi wali a'immatil muslimin wa ammatihim. Rawahu Muslim. Jadi nasihat itu lillah, buat Allah. Allah pantas gak dinasihatin? Halo? Hah? Nih, kan sahabat nanya nih, ad-dinu nasihah, agama itu adalah nasihat. Sahabat nanya, kata sahabat, liman ya Rasulullah? Buat siapa itu nasihatnya? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bilang, apa kata Nabi? Lillah. Nasihatnya buat Allah. Nah, di dalam artinya ini bukan berarti kita memberikan nasihat. Maknanya bukan nasihat secara bahasa tadi mengajak orang. Di sini maknanya secara istilah, nasihat itu adalah keikhlasan, ketulusan. Paham maksudnya nih? Agama itu adalah keikhlasan dan ketulusan untuk Allah. Jalani semuanya itu karena Allah. Ikhlas, tulus, itu maknanya. Jalani nih perintah-perintah Allah. Ketika kita menjalankan perintah Allah dengan baik, dengan benar, kita jauhi larangan Allah dengan baik, dengan benar, ikhlas, tidak mengharapkan apa-apa, itu adalah merupakan ad-dinun nasihah. Berarti kamu telah melaksanakan keikhlasan kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun saja yang semuanya kita lakukan tidak lain adalah karena Allah, ikhlas karena Allah. Karena di situ sebab amal ibadah yang kita lakukan, kalau kita lakukan tanpa keikhlasan karena Allah, maka tidak akan diterima amal ibadah kita. Kata Nabi, innallaha la yaqbalu minal a'mali illa ma kana lahu khalisan. Sesungguhnya Allah tidak akan menerima amal dari setiap hambanya kecuali amal itu dilakukan dengan apa? Ikhlas karena Allah. Jadi makna di sini, nasihat di sini maknanya apa? Ikhlas, tulus. Ya, tulus menjalankan perintah-perintah Allah, tulus menjauhkan larangan Allah. Apalagi wali kitabihi wali rasulihi, begitu juga. Ikhlas di dalam menjalankan kitab-kitab Allah. Tulus kita, murni kita menjalankan Al-Quran karena Allah. Yakinkan dan amalkan itu Al-Quran. Ya, itu yang mesti ditanamkan dalam diri kita. Ini makna ad-dinu nasihah.
Berarti kita harus ikhlas di dalam menjalankan mendekatkan diri kepada Allah. Begitu juga harus ikhlas murni tulus kepada Al-Qur'anul Karim. Gitu, baca, amalin, ajarin, tuh begitu. Gitu. Masya Allah. Wali rasulihi. Begitu juga ikhlas terhadap siapa? Hah? Rasul. Alhamdulillah nih, kita masuk bulan apa sekarang? Besok ya? Rabiul, ya Rabbana ahlan wa sahlan ya Rasulullah. Senengin hati kita, gembirain kita datangnya bulan Maulid. Tanamkan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad. Tanemin kita, girangin hati kita. Kalau bisa persiapin diri kita. Kalau perlu cat ke rumah. Kalau kita rapihin kita. Sekarang kita sambut ini bulannya Nabi Muhammad. Ya, sebagai tanda kecintaan kita kepada Nabi Muhammad. Yasin kalau perlu. Dengan apa? Dengan memperbanyak kita bersolawat kepada Nabi Muhammad sebagai kecintaan kita kepada Nabi Muhammad. Masya Allah. Ya, amin nih. Ahlan wa sahlan ya Rasulullah. Kalau bisa kita sampaikan. Masya Allah. Dulu ada Al-Imam Ibrahim, Abdurrahman Ad-Dibai, pengarang kitab Maulid apa? Ad-Dibai. Ya. Pengarang kitab Ad-Dibai. Konon katanya dalam satu riwayat beliau itu menulis catatan kitab Ad-Dibai, risalah itu usianya udah 60-an ke atas. Udah tua. Tiap hari dia bikin. Saya Tahadusan bin Hikmah pernah menanya kepada saya punya guru Al-Habib Saggah bin Mahdi bin Syekh Abu Bakar, ya, yang di Parung sana tuh. Baca apa kira-kira yang pantas dan untuk dibaca? Ya, semuanya bagus katanya. Ya, semuanya bagus. Baca Maulid Barzanji, baca ini dan lain sebagainya. Ya, boleh. Cuman kata beliau kalau bisa baca Maulid Ad-Dibai gitu. Baca Maulid Ad-Dibai. Saya bilang kenapa ya Abah, saya manggilnya Abah. Kalau yang lain-lain ketika dibaca Rasulullah hadir. Hadirnya pada saat mahalul qiyam. Jadi pada saat mahalul qiyam tuh hadir. Ya, hadir. Masya Allah. Di saat mahalul qiyam. Tapi katanya, kata beliau, ada seorang wali min auliyaillah, Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas. Beliau berhari-hari tidur di raudhah dekat makam Rasulullah, bermimpi. Nah, ketika dia bermimpi berjumpa dengan Rasulullah berulang-ulang, kemudian beliau nanya di dalam mimpinya, Habib Ahmad Al-Attas, seorang wali min auliyaillah, ya Rasulullah, sekarang ini banyak para udaba, para pujangga yang membaca daripada yang membuat daripada risalah engkau tentang sejarah engkau. Ada Barzanji, ada Simtuduror, ada apa namanya, banyak lah itu kira-kira. Nah, dalam mimpinya itu kata Habib Saggah bin Mahdi, Rasulullah bilang kepada Habib Ahmad Hasan ini, bacalah oleh kamu Ad-Dibai. Karena ketika engkau baca Ad-Dibai, aku akan hadir dari awal hingga akhir. Begitu katanya. Makanya awal-awal yang pertama dibaca Maulid itu adalah Ad-Dibai. Di Yaman, di mana para habaib itu. Kemudian setelah menulis daripada pengarang yang lainnya, dia mulai mengamalkan itu. Nah, yang saya mau ceritakan di sini tentang Syekh Abdurrahman Ad-Dibai ini, konon dalam satu riwayat ketika beliau di akhir-akhir hayatnya pernah pesan, ya, karena kecintaannya dia kepada Nabi. Satu pesannya, jangan tangisi aku ketika aku meninggal. Ketika aku wafat, jangan engkau tangisi aku. Dan aku minta kamu gotong itu jenazahku dengan membaca, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika. Baca ini. Kita ada yang baca begitu nggak? Dia pesannya itu tuh. Dia pesan sama keluarganya, dia pesan sama murid-murid.
Ini Syekh Abdurrahman Ad-Dibai, Masya Allah, ulama besar, wali min awliyaillah, yang mengarang daripada Maulid Ad-Dibai. Pesannya jangan ada yang nangis, tidak ada satupun boleh menangis, dan bacakan itu salamku kepada Rasulullah seperti ini. Meninggal beliau. Ketika meninggal dunia, bayangin, habis rapi disembayangin, heboh, tuh jenazah nggak bisa diangkat, jenazahnya nggak bisa diangkat, semuanya pada ngangkat nggak bisa nih. Sampai bingung ini, lah ini kenapa ini seorang wali min auliyaillah, ini seorang yang luar biasa, orang yang ini kenapa kok nggak bisa diangkat? Masya Allah, Masya Allah. Udah, ada yang tahu gak di antara kalian? Ada yang bilangin, maaf, kemarin waktu beliau mau meninggal pernah pesan jangan ada yang nangis, kemudian bacain apa? Salam kepada Rasulullah. Di situ ketika meninggal banyak yang nangis. Akhirnya kata ulama di situ, ya udah, tolong dihapus air matanya, jangan ada yang nangis. Ayo, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika. Berdua yang angkat keangkat. Tadi gak keangkat. Tuh. Kenapa? Kecintaannya kepada Nabi Muhammad. Dah, modal kita itu aja dah. Modalnya apaan? Cinta aja udah. Habis mau ngikutin akhlaknya, sanggup gak? Halo? Nggak sanggup gitu. Ngikutin ibadahnya, apalagi? Kan diterangin dalam kitab Riyadhus Shalihin yang kita baca nih. Ketika Nabi pada saat sedang berkumpul seperti ini, tiba-tiba ada seseorang anak muda datang, nyelonong tuh anak muda, kagak pakai salam lagi, langsung masuk, dia ngomong, ya Rasulullah, mata sa'ah. Ya Rasul, kiamat kapan? Nanyain apaan? Kiamat. Kita lagi ngaji begini nih, ada yang datang. Ya Rasulullah, mata sa'ah, kapan hari kiamat ya Rasulullah? Kira-kira yang lain bingung nggak? Lah, ini orang siapa nih? Tapi Rasulullah akhlaknya luar biasa. Enggak, Rasulullah nggak marah, Rasulullah nggak ngomel, Rasulullah senyum. Tapi Rasulullah nggak jawab. Rasulullah balik bertanya, ma'adatalaha. Kata Rasulullah, iya, ente nanyain kiamat. Iya, ma'adatalaha. Emang apa yang udah ente siapin? Bekal apa yang Anda punya untuk menghadapi hari kiamat? Persiapan apa yang sudah Anda punya untuk menghadapi kiamat? Apa kata dia? Ma'adatullah ya Rasulullah, saya belum punya bekal ya Rasulullah. Ibadah saya masih sedikit, salat saya masih sedikit. Lalu kenapa ente memang apa bekalnya? Nggak ada bekal saya kecuali saya, satu bekal saya. Apa? Saya mencintai engkau ya Rasulullah. Bekal saya cuma satu. Apa? Saya cinta kepadamu. Senyum Nabi Muhammad. Apa kata Nabi Muhammad? Anta ma'aman ahbabta. Engkau nanti akan bersama orang yang engkau cintai di dalam surganya Allah. Dengar begitu nih sahabat bangun semua. Nyesel gua nggak ngomong begitu. Modalnya ngapain? Modalnya apa? Cinta. Buka ini pintu hati kita sekarang, sambut itu Rasulullah, ya, insya Allah. Apa di antara tanda-tandanya? Banyak. Kalau kita cinta sama Rasulullah, satu di antaranya adalah apa? Man ahabba syai'an fa aktsaru min zikrihi. Barang siapa yang mencintai sesuatu, pasti dia akan banyak menyebut-nyebut nama yang dia cintai. Artinya dengan mencintai Nabi, banyakin apa? Salawat kepada Nabi Muhammad. Itu yang mendekatkan kita. Walaupun beliau dikubur di Madinah Al-Munawwarah, ribuan, puluhan ribu kilometer jarak antara kita dengan beliau, tapi insya Allah dengan adanya salawat kepada Nabi Muhammad, itu yang akan mendekatkan kita dengan Nabi Muhammad, insya Allah, ya. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya wali rasulihi wali a'immatil muslimin. Dan juga adalah karena buat siapa ini dinun nasiha?
Ya, kata sahabat, yang pertama buat siapa tadi? Buat Allah, artinya ikhlas menjalankan perintah Allah. Yang kedua, wali kitabihi, menjalankan ikhlas tulus menjalankan Al-Quran. Wali rasulihi, begitu juga mencintai Nabi. Wali a'immatil muslimin, dan juga kepada para pemimpin-pemimpin muslim. Ya, tanamkan keikhlasan kita. Selama dia berbuat kebaikan, jangan kita lawan, kita nggak boleh, haram hukumnya kita berkudeta. Ya, nggak boleh kita melakukan hal yang seperti itu. Ya, sampaikan itu. Wali a'immatil muslimin, ya, terhadap kepada nasihat itu buat orang-orang yang pemimpin-pemimpin kaum muslimin. Sampaikan nasihat, tegur juga, bukan untuk mengkoditakan, nggak boleh. Imam Syafi'i mengharamkan kita berkodita selama pemimpinan itu sah. Paham maksudnya nih? Tapi wajib untuk ngapain? Tegur. Jangan kagak ditegur, jangan diiniin. Bilangin juga, jangan bohong mulu. Jangan ini mulu, jangan ini mulu. Itu nggak baca itu dalam Al-Quran. Ada pemimpin yang zolim, pemimpin yang mengkhianati umat dan rakyatnya. Ente nggak lihat tuh Fir'aun? Nah, sampein, jangan diem baik. Tahu diem? Ya, enggak. Kita punya kewajiban untuk menyampaikan itu ke sana. Ya, untuk menyampaikan. Itu namanya kita cinta. Ya, karena kita menegur itu karena ada rasa apa? Kecintaan kita ke sana. Ya, yang terakhir wa ammatihim, dan juga kepada umat Islam pada umumnya semuanya. Asani an Jarir ibni Abdullah radhiyallahu anhu qala. Kemudian yang kedua dalilnya tentang nasihat ini adalah hadis dari sahabat Nabi yang bernama Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala. Berkata ini Jarir, bayatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku pernah berbaiat, berjanji kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa aku berbaiat? Ala iqamis shalah. Aku berjanji di hadapan Nabi untuk melaksanakan, mendirikan apa? Wa itaiz zakat, dan aku juga berjanji untuk menunaikan zakat. Wan nushi likulil muslim, dan aku pun berjanji di hadapan Rasulullah, aku berbaiat diriku kepada Rasulullah, bukan hanya mendirikan salat, bukan hanya menunaikan zakat. Wan nushi likulli muslim, dan aku berjanji untuk memberikan apa? Nasihat kepada saudara-saudaraku kaum muslimin. Paham maksudnya? Terakhir as-salisu, dan adapun daripada hadis tentang babun nasihah, di hadis yang keberapa? Yang ketiga, an Anas bin Malik radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu hadis dari Sayyidina Anas bin Malik, didapatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda Nabi, apa kata Nabi? La yu'minu ahadukum, tidak dianggap sempurna iman seseorang, belum dianggap sempurna iman seseorang, hatta yuhibba li akhihi, sehingga dia mencintai untuk saudaranya, ma yuhibbu li nafsihi, sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Belum dianggap sempurna iman kita kalau kita belum mencintai siapa? Saudara-saudara kita sebagaimana kita mencintai diri kita. Nah, kita dianjurkan untuk mencintai saudara kita sebagaimana kita mencintai diri kita sendiri, ya. Cintai itu saudara-saudara kita. Dan itu sebetulnya mencintai, saling mencintai sesama muslim karena Allah, justru itu salah satu di antara peredam murka Allah. Salah satu peredam murka Allah. Maaf ucapin. Kalau bicara jengkel mah Allah udah apa? Udah jengkel banget ngelihat tingkah laku manusia yang begitu banyaknya maksiat, merajalela, kemunkaran. Allah udah pengen tumpahin aja ini yang namanya azab. Makanya Allah katakan di dalam hadis qudsinya, apa kata Allah? Inni la ahimu bi ahlil ardi azaban. Sungguh kata Allah, aku pengen sekali timpakan saja, turunkan saja ini azab di muka bumi ini, kata Allah. Saking muaknya Allah dengan tingkah laku manusia. Tapi Allah bilang, fa iza nazartu ila umari buyuti wal mutahabbina fiyya wal mustaghfirina bil ashar saraftu azabi anhum. Aku pengen tumpahin ini azab, tapi ketika aku lihat tiga ini, aku nggak jadi. Aku hormati mereka, aku nggak jadi turunkan azabku. Siapa dia? Yang pertama, ya, fa iza nazartu ila umari buyuti,
ketika aku lihat masih ada orang yang memakmurkan rumahku, kata Allah. Memakmurkan rumahku maksudnya memakmurkan apa? Masjid dan musola, sholat berjamaah masih berjalan, zikir, majlis ilmu masih berjalan. Aku nggak jadi, aku hormatin dia, aku nggak jadi turunin itu azab. Wal mutahabbina fiyya, dan aku juga tidak jadi turunkan azab karena masih ada orang yang saling sayang menyayangi karena aku, kata Allah. Masih menjaga persaudaraan karena aku, menjaga itu persatuan karena aku, itu pun meredam daripada murkaku. Yang terakhir, wal mustaghfirina bil ashar, masih ada orang yang berzikir kepadaku, menyebut namaku, beristighfar kepadaku, dan bersolawat kepada kekasihku, maka aku soroftu azabi anhum, aku nggak jadi turunin azabku karena itu adalah peredam murkaku, katanya. Masya Allah, untung masih ada yang ngaji, ya. Kalau enggak mah udah diapain? Udah kelembuk dah kita. Ya Allah, ya, mudah-mudahan Allah kasih taufik hidayah kepada kita. Muttafaqun alaih, disepakati hadis ini oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, insyaallah. Babun fil amri bil ma'rufi wa nahyi anil munkar. Ya, mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita. Ya Allah, sehatkan sehingga bisa melanjuti kajian kita nanti di waktu-waktu yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.